Halo, gue Rafael Karol dan hari ini gue berkesempatan ngobrol bareng dengan salah satu pakar filsafat terkemuka di Indonesia yaitu Romo Frans Magnis Suseno. Selamat pagi Romo, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama saya. Selamat pagi. Romo, hari ini kita bakal membahas satu tokoh yang pemikirannya sangat berpengaruh di sejarah dunia, tapi juga sering menimbulkan kontroversi yaitu Karl Marx. Menariknya, lebih dari satu abad setelah Marx itu menulis kritiknya terhadap kapitalisme, dunia justru semakin kapitalistik dan malah ketimpangan sosial juga malah menjadi masalah yang makin besar. Di sisi lain, di Indonesia sendiri, pembicaraan tentang Marxisme seringkali menjadi stigma, dikaitkan dengan stigma isu politik. Karena itu hari ini saya ingin mencoba melihatnya secara filosofis dan akademis bersama dengan Romo Magnis. Romo, apakah menurut Romo di zaman sekarang kritik Karl Marx itu masih relevan untuk mengkritik kapitalisme dan ketimpangan sosial hari ini? Menurut saya, kritik Karl Marx dalam arti tertentu sudah terbukti kurang tepat pada permulaan abad yang lalu, yang sering disebut perselisihan revisionisme. Marx memang melihat dengan tepat bahwa ada tiga macam pusat kegiatan manusia. Yang satu itu ekonomi, yang satu itu politik, yang satu yang dia sebut ideologi. Artinya ekonomi itu di mana manusia menciptakan apa yang dia butuh untuk hidup. Politik tentu bagaimana mengatur diri, jadi ada penguasa dan ada yang dikuasai. Yang dia sebut ideologi itu cita-cita budaya, agama, dan sebagainya. Nah, Marx mengatakan ini semua tergantung dari bidang ekonomi. Itu saja sudah tidak betul. Karena katakan saja Islam tidak muncul sebagai akibat suatu perubahan ekonomi, tetapi sesudah Islam muncul, ekonomi dan politik berubah. Jadi Marx di situ sudah keliru. Marx juga dalam kritik kapitalisme yang tepat adalah dia menarik perhatian pada kenyataan bahwa di abad ke-19 kapitalisme menciptakan hal-hal yang bagus sekali, tetapi mereka yang bekerja itu miskin. Itu yang menimbulkan sosialisme yang mengatakan hak milik pribadi harus dihapus. Tapi pada akhir abad ke-19, buruh-buruh industri keadaannya sudah lebih baik. Mereka tidak semakin miskin, melainkan semakin kaya, dan kemudian juga tidak revolusioner. Di abad ke-20, kalau buruh bisa membeli Mercedes, dia tidak akan revolusi ya. Yang menjadi masalah sekarang dalam masyarakat industri maju, itu bukan situasi pekerja buruh dan situasi mereka yang tidak punya pekerjaan, yang mungkin sakit, yang sudah tua, yang rentennya tidak cukup dan sebagainya. Itulah orang yang mengalami kesulitan. Jadi Karl Marx itu ketinggalan zaman, apalagi kemudian Lenin yang di satu pihak menyadari Marxisme tidak dengan sendirinya, jadi lalu menarik kesimpulan kami perlu suatu partai yang memaksakan. Yang mendirikan partai komunis adalah Lenin. Dan sistem Lenin apa di Uni Soviet, apakah kemudian di Cina Mao Zedong, membuat miskin orang kecil, membunuh orang, dan menjadi rejim yang buruk. Karena itu tahun 91 Uni Soviet mendadak ambruk. Dan 2 tahun sebelumnya negara yang setengah dijajah Eropa Timur
juga bebaskan diri dari komunisme. Sedangkan di Cina, Deng Xiaoping mengembalikan pasar, sangat bertentangan dengan Marxisme klasik. Romo, tadi Romo kan sempat menyinggung tentang negara-negara komunis ya, Romo. Apakah kegagalan negara-negara komunis ini lebih disebabkan oleh teori Karl Marx atau oleh praktik politiknya yang salah, Romo? Dia masalah komunisme adalah bahwa itu suatu sistem kekuasaan di mana satu partai berkuasa mutlak. Dan Lenin mengatakan bahwa sosialisme, artinya penghapusan kapitalisme, harus dipaksakan. Jadi jangan menunggu perkembangan dalam masyarakat. Di bawah Lenin saja diperkirakan 200.000 orang ditembak mati dan 5 juta orang mati kelaparan karena akibat ekonomi yang kemudian dia kembalikan dalam NEP, dalam Novaya Ekonomicka, saya sudah lupa, dalam ekonomi baru ke pasar. Jadi komunisme itu suatu sistem yang menindas, yang tidak takut membunuh. Itu jahatnya komunisme. Dalam buku Hitam Komunisme ditulis oleh ketua permulaan tahun 90 abad yang lalu, dia perhitungkan bahwa antara 1917, yaitu Revolusi Oktober di Rusia, dan 1991 ambruknya Uni Soviet, 100 juta orang mati karena komunisme, tidak terhitung perang. Itu luar biasa, nggak ada lain sistem yang punya kekasaran seperti itu. Jadi ini saya anggap komunisme sebagai sistem yang jahat. Romo, tadi Romo kan sempat menyinggung tentang Lenin ya. Apa sih Bu perbedaan yang paling penting tuh dari pemikiran Karl Marx dengan Lenin, yang paling kentara banget dari keduanya, Mo? Karl Marx mengira bahwa yang dia sebut proletariat, yaitu para buruh itu, dengan sendirinya akhirnya akan melakukan revolusi, menghapuskan kaum pemilik modal, dan menciptakan masyarakat tanpa kelas, jadi tanpa penindasan, tanpa negara. Lenin 20 tahun sesudah kematian Marx melihat bahwa itu tidak jalan. Bahwa revolusi memerlukan sebuah kelas revolusioner yang terdiri dari orang-orang yang secara full time mempersiapkan diri pada revolusi. Di mana Lenin juga mengatakan tidak begitu dari buruh, tetapi dari orang intelektual seperti dia sendiri. Lalu komunisme itu adalah sistem di mana partai itu mengambil alih kekuasaan dan memaksakan reformasi-reformasi yang menurut Marx akan terjadi dengan sendirinya. Menurut saya, Lenin betul dalam anggapan bahwa menunggu saja sosialisme berkembang sendiri tidak akan berhasil. Tetapi Lenin amat sangat salah dalam semacam pengandaian bahwa dengan komunisme mengambil alih keadilan sosial
akan tercapai. Ternyata di dalam dunia Barat, Eropa Barat, Skandinavia, bahkan Amerika Serikat, keadaan orang kecil dan orang buruh lebih baik daripada di negara-negara komunis di Eropa Timur. Jadi Lenin juga keliru, tapi tentu dia juga kena godaan kekuasaan. Adalah enak memegang kekuasaan, bisa menentukan hidup mati orang lain, itulah masalahnya. Dan dalam komunisme tidak ada pengakuan, misalnya terhadap hak asasi manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya. Berarti memang Lenin itu berfokus kepada penguasaan ya, Romo ya. Dia berpendapat kunci untuk mencapai sosialisme adalah kekuasaan dalam partai sosialis, dalam partai komunis. Nah, Romo, ini menarik nih menurut saya pribadi. Apakah mungkin kita sebagai anak muda mengambil analisis sosial dari Marxisme ini, tapi tanpa harus menerima komunisme sebagai sistem politik? Saya berpendapat bahwa seluruh ajaran Marx sudah ketinggalan zaman. Saya berpendapat bahwa misalnya ajaran sosial Gereja Katolik mulai dengan Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, kemudian dikembangkan terus, jauh lebih bermanfaat dan juga jauh lebih efektif, di mana hak milik pribadi diakui, tidak dikatakan bahwa modal tidak boleh dimiliki, tetapi dituntut bagaimana mereka yang mengerjakannya harus mendapat bagian, bahwa gaji misalnya harus adil, bahwa harus ada jaminan-jaminan sosial kalau ada masalah. Gereja Katolik mengajarkan buruh berhak suatu upah yang memungkinkan dia bersama keluarga hidup secara wajar dan manusiawi. Dan itu menurut saya jauh lebih bagus. Itu diwujudkan kurang lebih di dalam sistem ekonomi di Eropa Barat. Amerika lebih keras dan di situ perbedaan antara kaya miskin juga lebih besar, itu Amerika Serikat. Romo, kita kan tinggal di Indonesia ya, Romo. Di negara ini komunisme sering banget dianggap sebagai tabu. Nah, bagaimana sebaiknya kita membahas Marxisme dalam kayak konteksnya diskusi antar mahasiswa atau diskusi ruang publik secara akademis tanpa terjebak dalam stigma politik itu, Romo? Ya tentu saja dalam kalangan intelektual malah baik kalau Marxisme diketahui, dipelajari, termasuk kekuatan dan kelemahannya, dan itu juga tidak ada kaitan langsung dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu masalah lain. Partai itu di Indonesia peranannya dan akhirnya di dalam genosid tahun 65-66 tidak bisa dicampurkan. Jadi saya kira saya sendiri menulis buku mengenai Marx dan sebagainya, dan buku seperti itu tidak membuat orang jadi komunis, karena malah mengkritik. Tetapi baik diketahui juga, karena Marx suatu filsafat yang pernah melahirkan suatu sistem politik, ya sistem komunisme, satu-satunya filosof yang pernah berhasil melahirkan suatu sistem politik yang nyata, yang ternyata kemudian gagal dan biayanya juga mahal. Kita di Indonesia masalahnya sangat kompleks. Romo, tadi Romo sempat menyinggung PKI. Menurut Romo, apakah PKI itu merupakan komunisme yang
sama seperti komunisme di Uni Soviet atau komunisme gaya Indonesia, Romo? Ini pertanyaan baik. Waktu saya frater baru 4 tahun dari Jerman, tahun 64, mulai studi teologi di Yogyakarta. 4 tahun saya di situ. Teman saya Romo Sovinidi Blot, sekarang sudah tidak ada, pastor mahasiswa itu. Dia mengatakan kepada saya, Franz, coba kamu bisa selidiki PKI itu komunisme ala Indonesia atau komunisme beneran. Maka saya di samping studi teologi juga membaca tulisan-tulisan Aidit, tulisan-tulisan resmi PKI, dan ya saya dapat hasil agak terlambat sedikit, saya kira baru November 65, jadi sudah ke 30S. Saya menulis itu juga dalam suatu laporan yang tidak pernah saya kasih siapapun, bahwa menurut saya komunisme para pemimpin PKI, Aidit, Nyoto, Lukman, Sudisman, itu komunisme Soviet tulen, bukan komunisme ala Indonesia. Mereka betul-betul berpikir dalam kategori yang sama dengan kategori komunisme Moskow. Mereka juga banyak hubungan dengan Moskow, meskipun pada akhirnya mereka berpindah ke Beijing karena alasan politik. Jadi tentu orang biasa PKI ya tentu tidak, dia hanya ingin keadilan sosial macam itu. Tapi para pimpinan itu komunis beneran. Saya yakin andai kata mereka berkuasa, mereka akan mendirikan sistem seperti waktu itu di Vietnam, di Indonesia. Komunisme betul-betul. Jadi bukan semacam setengah-setengah. Mereka betul-betul tahu ajaran Marx, Lenin. Oh iya, Romo. Ini menarik buat saya pribadi dan tentunya teman-teman saya mahasiswa yang baru mengenal Marx di semester 5 kemarin, karena kita mendengar istilah dari dosen menyebutkan Marx pernah menyebut agama sebagai candu. Agama adalah opium rakyat atau religion is an opium. Menurut Romo, bagaimana sih sebaiknya kita anak muda ini memahami kritik tersebut dari sudut pandang agama? Karena anak muda zaman sekarang mendengar kalimat itu langsung tidak mau sholat, tidak mau ke gereja, Romo. Kalau Marx mengatakan agama itu candu rakyat, bagi saya seorang agamawan, ini suatu tantangan. Karena dia ada benarnya. Benarnya di mana? Agama seakan-akan mengajar dalam bahasa Jawa, nerimo empandum. Terima yang kamu terima dari Tuhan. Kalau miskin ya terima miskin, kalau kaya ya terima kaya. Akhirnya kamu masuk surga kalau menerima situasimu. Jangan berontak. Tetapi itu sesuatu yang keliru. Maka dari itu, sejak tahun 50-an di Amerika Latin, muncul yang disebut teologi pembebasan. Di mana para teolog melihat bahwa pembebasan yang dibawa Injil tidak hanya pembebasan dari dosa, tetapi juga pembebasan dalam arti kita saling menghormati, saling mengakui kebebasan, kita mendukung keadilan sosial, menolak ketidakadilan, bahwa suatu masyarakat yang Kristiani harus menolak bahwa masyarakat dikuasai oleh orang-orang kaya seperti di Amerika Latin dan sebagainya. Jadi, teologi pembebasan itu
eh, kemudian juga diterima oleh para paus meskipun tidak dengan nama itu. eh, Paulus ke-6 sudah menulis ensiklika, lalu Yohanes Paulus kedua, Laborum Exercens, dan Centesimus Annus. Jadi gereja itu justru menolak segala anggapan bahwa orang miskin tidak berhak, tidak boleh berusaha memperbaiki nasib. Itu haknya. Jadi di situ saya melihat ucapan Marx itu sebagai tantangan. Jangan sampai dia betul itu. Romo, terakhir dari saya pribadi nih, saya penasaran Romo, pengen banget bertanya ke Romo tentang ini dari lama. Apakah di kondisi seperti kemarin ada Indonesia gelap dan kasus-kasus belakangan ini seperti penyiraman air keras itu Romo yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, semisal rakyat sudah geram, rakyat sudah marah, dan ini akan mengadakan gerakan revolusi seperti revolusi Oktober 1917 di Rusia itu, apakah mungkin sewaktu-waktu? Saya kira itu amat sangat berbahaya. Jadi saya tidak setuju dalam revolusi seperti itu. Yang akhirnya menang bukan rakyat, bukan mereka yang sekarang merasa ditindas dan sebagainya dalam sistem sekarang, tetapi para pemimpin baru. Jadi menurut saya yang perlu di Indonesia kita memperjuangkan hasil-hasil reformasi, kita memperjuangkan mengembalikan demokrasi. Sekarang masalahnya Dewan Perwakilan Rakyat sepertinya mewakili apapun tetapi tidak mewakili rakyat. Itu karena tidak ada partai kiri ya Romo. Saya heran waktu kita ada kerusuhan bulan Agustus tahun lalu, dari DPR tidak ada suara apapun. Apa harusnya mereka ikut berpihak pada rakyat? Kok mereka tidak protes pada bahwa ada orang yang ditangkap? Jadi itu masalahnya kita adalah bahwa hanya orang bermodal yang bisa mempunyai akses, tetapi dengan saya tidak percaya sama sekali bahwa sebagai sebuah revolusi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Satu-satunya revolusi kita yang baik, yang juga masuk akal adalah revolusi melawan penjajah. Karena penjajah Belanda nggak ada urusan di Indonesia. Dan memang perlu diusir dengan revolusi. Tetapi sekarang kita harus sebetulnya menyelesaikan masalah kita atas dasar yang sudah disediakan oleh Pancasila. Pancasila itu begitu bagus, ya harus dilaksanakan itu, dan jadi sangat penting kita tuntut menghormati kebebasan menyatakan pendapat. Hal seperti yang kena air keras itu, ini tentu suatu tanda yang amat sangat buruk. Apakah mungkin menangkap orang? Tidak, tapi harusnya mereka melakukan dan latar belakang itu ditindak keras. Itulah orang yang mau menyerahkan Indonesia ke tangan suatu mafia. Itu orang-orang mafia. Itu orang bajingan betul-betul dalam segala arti. Dan kita harus mengutuk hal seperti itu. Tapi saya tidak melihat bahwa di Indonesia sebuah revolusi besar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu semua ketegangan yang ada akan muncul, misalnya ketegangan agama akan muncul lagi. Sekarang hubungan antara agama adalah relatif baik. Kita Katolik bisa bicara gampang dengan NU, dengan Muhammadiyah. Hanya ada beberapa pihak ekstrem yang juga oleh NU dan Muhammadiyah
ditolak. Kalau kita mendapat suatu perang saudara, semuanya bisa lepas lagi. Indonesia apalagi terdiri dari ribuan pulau dan sebagainya. Jadi itu bukan jalannya. Berarti memang Indonesia ini dari awal muasal Indonesia memang cocoknya di sistem demokrasi ya Romo. Harus demokrasi, harus berdasarkan persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Gimana guys? Pusing? Pusing? Pusing nggak? Pusing kan lu pada? Oke, sekian obrolan saya hari ini dengan Romo Magnis. Terima kasih Romo mau meluangkan waktunya. Ini kehormatan banget buat saya, kehormatan banget buat gua karena saya memang fans berat Romo dari masih SD, Mo.